ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam rangka silaturahim, memperkuat silaturahim, dan juga dalam rangka untuk memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersama-sama kita mengkaji dan mempelajari ilmu. Ini sudah pertemuan yang beberapa kali di Majelis Ta'lim An-Nisa. Ya, saya terus terang, wallahu alam apakah saya sudah sampaikan ini. Saya terus terang agak bingung mau ngisi materi apa. Saya khawatir sama ya, nanti saya khawatir seperti itu. Jadi biasanya kalau majelis taklim yang ya semua majelis taklim itu paling bagus membuat daftar judul. Ya, daftar judul apa saja selama 1 tahun. Ya, mungkin 2-3 orang yang buat nanti disodorkan ke yang lain. Ini kita bahas ini. Atau kalau tidak buat daftar judul, ya setiap pekan, 1 pekan mungkin dipikirkan judulnya tapi ditulis. Ya, bulan ini sudah membahas ini. Ya, berarti bulan depan pembahasannya lain dan seterusnya. Itu terkadang lebih enak buat ibu sekalian dan juga buat ustadznya. Ustadznya ngisi apa ya kan enggak apa-apa, cuma kan kurang efektif gitu loh. Kalau umpamanya yang disampaikan berulang-ulang. Ya, jadi itu semua majelis taklim seharusnya seperti itu. Saya lupa tanya judul setelah mengiyakan itu, sebetulnya mau tanya nanti mau bahas apa. Saya sendiri lupa. Ya. Baru ingat kalau ada pengajian tadi pagi diingatkan, Ustaz ada pengajian. Oh iya. Ya. Jadi ini juga masukan. Ya, setiap pengajian itu memang perlu diingatkan. Ya, Ustaz juga manusia. Kadang-kadang lali. Sudah tercatat di HP ini, sudah tercatat. Saya langsung catat. Tak pernah saya tunda. Masuk OIK saya catat karena kadang pernah saya tunda akhirnya tidak tercatat dan betul-betul lupa, tapi alhamdulillah diingatkan. Walaupun tercatat kadang alarm ini tidak kerumu, tidak kedengeran. Jadi seperti itu. Ibu sekalian rahmatillah subhanahu wa ta'ala, saya memilih materi pada pagi hari ini, materi masih tentang akhlak, yaitu at-tawadhu. Ya, tawadhu. Pernah dengar tentang tawadhu? Ya, kira-kira apa? Ya, ada di benak kita kalau mendengar kata tawadhu. Tawadhu itu apa ibu sekalian? Rendah hati. Rendah hati itu apa? Tidak sombong. Tidak sombong adalah rendah hati. Rendah hati tidak sombong. Ya betul itu, bukan salah. Memang tawadhu itu lawannya dari sombong. Orang kalau tidak tawadhu berarti sombong. Kalau dia sombong, tidak mungkin pada saat dia sombong itu dia punya sikap tawadhu. Tawadhu seperti tadi yang disampaikan itu rendah hati. Ada yang juga menjelaskan tawadhu itu ridha jika dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dari yang sepantasnya. Dia ridha jika dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dari yang sepantasnya. Itu tawadhu, terima. Jadi kalau sepantasnya kedudukannya itu di pertengahan,
di level tengah, namun dia dianggap di bawah dari level tengah, dia ridho. Ini dalam sikap ya, dalam sikap. Artinya ketika orang atau dalam penilaian sehari-hari, ketika orang menilai kita itu orang biasa-biasa saja, padahal kita ini luar biasa, kita dinilai biasa-biasa saja, itu ya ridho, tidak marah. Itu ciri orang tawadhu. Sebetulnya ini lebih pada ciri, bukan definisi. Intinya kalau lebih mudah, tidak sombong. Kalau tidak sombong, insya Allah tawadhu. Apa itu sombong? Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Ya. Tidak sombong itu menolak kebenaran, meremehkan manusia. Berarti tawadhu itu menerima kebenaran dari siapapun. Dari siapapun. Entah dari orang yang lebih muda, orang yang lebih kondisi ekonominya lebih rendah, atau orang yang latar belakang pendidikannya lebih rendah dari kita, orang yang sekolahnya nggak dukur, dia terima kalau itu kebenaran. Itu tawadhu. Dan dia selalu bersikap baik kepada siapapun dan berusaha untuk memulai kebaikan, walaupun dia melihat dirinya lebih utama di sisi masyarakat. Ini juga bagian dari ketawadhuan. Allah sangat cinta dengan orang-orang yang tawadhu. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang tawadhu. Sebaliknya Allah azza wa jalla murka dengan orang-orang yang kibar, sombong. Nabi SAW beliau bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ah." Kata Nabi SAW, sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Apa yang kita sedekahkan itu tidak mengurangi harta, justru akan menambah harta kita. Dalam pandangan kita yang terbatas ini, kalau harta kita keluarkan berarti ada yang berkurang. Tapi tidak di sisi Allah. Semua harta yang kita keluarkan di jalan Allah pasti diganti oleh Allah, dan gantinya berlipat-lipat. Ini harus kita tanamkan dalam benak kita. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah tidak akan berkurang. Mana qasad. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ah." Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu, rendah diri, rendah hati, kecuali Allah akan meninggikannya. Tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu karena Allah, kecuali Allah pasti akan meninggikannya. Jadi jangan khawatir kalau kita merendahkan hati kita, kita betul-betul menjadi rendah diri, direndahkan oleh orang. Tidak. Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan muliakan kita. Dan jangan merasa kalau kita sombong kita pasti akan dimuliakan. Tidak, Allah akan hinakan kita. Tawadhu justru meninggikan derajat. Tapi tawadhunya harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita bersikap tawadhu itu karena ada orang bersikap tawadhu bukan karena Allah. Ada apa tidak? Yo ada. Kalau Nabi ngomong siapa yang tawadhu karena Allah, berarti ada orang yang tidak karena Allah. Dia pura-pura rendah hati. Rendah hatinya pura-pura agar dipuji, dianggap sebagai orang yang rendah hati. Paham maksudnya? Jadi rendah hati pengennya disebut rendah hati oleh manusia. Orang seperti ini kalau tidak dipuji, kelihatan aslinya. Kelihatan asli. Tapi kalau orang karena Allah mau dipuji oleh manusia dan dipuji oleh manusia, dia tetap seperti itu. Itu bedanya orang ikhlas dengan orang tidak ikhlas. Orang tidak ikhlas itu
Cirinya ini buat kita ya, bukan untuk orang atau siapapun, buat kita masing-masing. Cirinya kalau tidak dibalas oleh manusia, tidak ada balasan dari manusia, dia berhenti berbuat kebaikan. Itu berarti selama ini kita berbuat karena menungso. Tapi kalau orang berbuat karena Allah, dipuji tidak dipuji, disanjung tidak disanjung, dia tetap istiqomah. Ya, jadi hati-hati ibu sekalian, kalau seandainya ibu-ibu ini suka, umpamanya modelnya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, tapi tidak mau berbuat baik kalau orang itu sudah tidak berbuat baik, itu berarti selama ini perbuatan baik kita karena manusia. Ya, saya tidak mau menyapa. Kenapa? Disopo. Kalau ketemu saya tidak tahu nyopo, gewok aku nyopo. Loh. Nah, itu sudah kelihatan itu. Itu sadar atau tidak sadar, berarti kita ini menyapa orang selama ini pengen mendapatkan sapaan dari dia, bukan karena menjalankan perintah Allah. Kalau dia betul-betul karena menjalankan perintah Allah, disapa atau tidak sapa, saya tidak peduli. Dibalas atau tidak balas, saya tidak peduli. Kenapa? Karena saya berbuat bukan karena dia, saya berbuat karena Allah. Jadi hati-hati. Saya sering contohkan undangan. Ya, itu biasanya disapa atau tidak disapa, undangan tidak diundang, kadang-kadang diundang tidak mau datang. Kenapa? Karena setiap saya undang dia tidak datang. Loh, balas dendam. Ya, balas dendam. Padahal jamaah pengajian, wah, iku ilmu nih opo iku. Sudah berapa kali dengar pengajian mek ngono ae sih balas dendam. Padahal orang kalau sudah sering dengar pengajian itu harus lebih baik. Akhlaknya itu harus lebih baik. Tidak boleh kalah sama orang yang tidak tahu pengajian. Tidak boleh balas dendam. Oh, saya diundang, saya datang. Ada umpamanya bisikan-bisikan, entah itu syaitan dari jenis jin atau manusia. Wes aja teko. Harga dirimu nanti. Loh, harga diri lagi. Ya Allah, sapiro hargamu. Jadi ungkapan-ungkapan yang ya Allah menunjukkan apa? Menunjukkan sikap yang bertentangan dengan tawadhu. Maka seorang muslim tawadhunya juga harus karena Allah. Jangan sombong karena Allah. Bersikap baik karena Allah. Kita lihat bagaimana baginda Muhammad SAW. Adakah manusia yang lebih mulia dari Nabi? Tidak ada. Yang lebih tinggi derajatnya daripada Rasulullah? Tidak ada. Beliau adalah manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Sejak Allah menciptakan Adam sampai Allah menciptakan makhluk yang terakhir. Jangankan dibanding dengan manusia biasa, dengan para nabi dan para rasul, beliau adalah sayyid, pemimpinnya, rajanya. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kedudukan yang dahsyat. Tapi kita lihat bagaimana tawadhunya beliau. Dan ini adalah sikap-sikap tawadhu yang harus kita contoh dari baginda Muhammad SAW. Dan Allah sudah mengingatkan bahwa nabilah yang seharusnya kita teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita lihat Nabi kita Muhammad SAW bertawadhunya beliau. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, anna Nabi SAW kana yazurul ansar. Anna Nabi SAW kana yazurul ansar. Nabi SAW itu biasa menjenguk orang-orang Ansar. Siapa yang menjenguk? Nabi. Sekali lagi, adakah orang lebih hebat dari beliau dan lebih mulia? Tidak ada. Beliau yang menjenguk, tidak tunggu dijenguk. Wa yusallim ala sibyanihim. Kalau ketemu anak-anak, beliau yang memulai mengucapkan salam. Wa yamsah ru'usahum, mengusap kepala mereka, dan beliau mengusap kepala mereka. Ini contoh konkret sikap tawadhu.
dia yang memulai, walaupun kedudukannya tinggi dibandingkan yang didatangi. Memulai salam, memulai menjenguk. Ini tidak gampang loh bagi orang-orang yang punya kedudukan. Gampang apa tidak? Tidak gampang. Ya, tidak gampang. Ya. Pengennya apa? Dikunjungi. Pengennya dimulai. Pengennya disalami terlebih dahulu. Jadi ibu-ibu kalau datang umpamanya seandainya ibu-ibu ini ya lebih sugih lah, lebih kaya, ketemu orang yang biasa-biasa saja, kalau kemudian muncul bahasa ojo kon sopo sih, kon iki sopo, biar dia nyoba dulu, itu setan. Langsung isti'adzah billahi minasyaitonir rajim. Jangan diiyakan. Oh iya ya, sopo deh, lo berarti melo setan. Itu pasti ada muncul dalam diri kita. Karena syaitan itu tidak akan pernah melepaskan kita untuk berbuat baik, apalagi menjadi orang yang tawadhu. Karena syaitan tahu orang yang tawadhu itu dicintai oleh Allah, dan syaitan tahu orang yang sombong itu paling gampang mlebu neraka. Maka bisikan-bisikan yang membangkitkan kesombongan kita itu selalu muncul dalam telinga kita. Hati-hati. Dan ini salah satu cara kita belajar tawadhu. Mulailah cari orang-orang di bawah kita, mulai kita berbuat baik. Salam, menyapa, tersenyum dulu, itu cara kita belajar. Jadi istrinya RW umpamanya, sopon sih, jangan mentang-mentang jalan ya nunggu disa, paling tidak disopo tidak nyopo. Cina ya aku ki istrine RW lu, baru bojone RW, wis dak karu-karuan. Lelek bojone wali kota ya apa? Hati-hati dengan perilaku seperti itu. Itu menunjukkan kita tidak punya sifat tawadhu. Nabi SAW, ingat Nabi SAW, yang beliau yang memulai mengucapkan salam. Dan beliau di satu sisi lebih tua, di satu sisi lebih mulia, di satu sisi lebih berilmu, semua kelebihan ada pada beliau. Jadi ini cara kita tawadhu, mulai dulu. Bahkan kalau ada anak-anak yang jauh lebih muda dari kita, jangan menunggu mereka mengucapkan salam kepada kita. Kita yang memulai. Kalau mereka yang memulai, alhamdulillah, berarti mereka punya adab. Ya. Tapi kalau mereka kurang adab, ya, karena terkadang sebagian dari kita kurang adab, ketemu yang lebih tua, tidak memulai untuk memberikan salam, itu sebetulnya kurang adab. Kalau anak-anak kita kurang adab, justru kita mengajarkan adab kepada mereka dengan contoh yang baik. Assalamualaikum. Tapi setelah salam jangan dimarahi. Ya. Kalau ini tidak beradab, aku wis tuwa ngucapin salam. Saya salam dulu. Nanti akhirnya sombongnya keluar. Boleh diingatkan, boleh. Nah, kamu kalau ketemu orang yang lebih tua, ucapin salam dulu. Sudah gitu aja. Tidak perlu saya ini loh, yang lebih tua, ngucapin salam sendiri, ngucapin salam terlebih dahulu. Saya loh, contoh saya ini orang tawadhu. Loh, mulai sombong. Ya. Hati-hati. Dan Nabi Muhammad SAW, ibu sekalian, beliau kemudian mengucapkan sampai salam kepada anak-anak. Kemudian Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, ini contoh-contoh ketawadhuan Nabi kita Muhammad SAW. Pernah ditanya kepada Aisyah istri Nabi Muhammad SAW, apakah yang dikerjakan Rasulullah tatkala bersamamu di rumah? Apakah Nabi ini kemudian duduk di rumah, ya, dipijat, kemudian duduk diperlakukan seperti raja, tidak mau bergerak, pokoknya duduk seperti raja lah, dikipasi terus. Aisyah ditanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersamamu di rumah? Kata Aisyah, beliau melakukan seperti apa yang dilakukan salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Iki Nabi
yang semua kemuliaan ada pada diri beliau. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Beliau yakhsifu na'lahu, nambal sepatunya Nabi sendiri. Ya. Kalau di sini diterjemahkan mengesol, ngesol itu apa? Ngesul. Ya. Menjahit sepatunya sendiri. Kemudian menjahit pakaiannya. Kemudian mengangkat air di ember, artinya dilakukan oleh Nabi sendiri. Itu Nabi di rumah. Dan ini salah satu ciri orang yang tawadhu. Nabi melakukan seperti yang dilakukan oleh istrinya. Kemudian Nabi SAW, beliau jika bersalaman berjabat tangan, itu beliau paling terakhir melepaskan tangannya. Ya. Paling akhir melepaskan tangannya. Saya tanya, kalau ibu-ibu punya jabatan tinggi, kira-kira kita minta orang itu yang terakhir atau kita? Atau mungkin jabat tangannya gini toh. Dan ibu-ibu sekalian, kita ini tidak bisa merasakan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh Nabi kalau tidak punya kedudukan. Kalau jadi orang biasa bisa senyum, ya, ngucapin salam, karena merasa dirinya tidak punya apa-apa. Tapi ujian itu kalau kita merasa sudah lebih dari orang lain, merasa seperti itu ujiannya. Entah lebih kaya, lebih cantik, lebih apa lagi, lebih tinggi kedudukannya. Disitulah ujian ketawadhuan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nasihat para ulama terkait dengan tawadhu? Dan sebetulnya banyak, bukan kemudian tawadhu'nya ini dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang terbaik setelah Nabi. Dan tentu beliau bukan Nabi. Manusia terbaik setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Kemudian siapa? Uthman. Kemudian siapa? Ali bin Abi Thalib. Manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, orang di antara miliardernya penduduk Mekah, termasuk miliardernya penduduk Madinah, ketika menjabat sebagai khalifah masih memikul kayu. Abu Bakar As-Siddiq. Ini kalau tidak punya sifat tawadhu tidak bisa seperti itu. Dan sangat mudah menerima nasihat, walaupun beliau posisinya itu sahabat yang paling tinggi kedudukannya. Tidak pernah menolak orang yang memberi nasihat. Tidak pernah menolak karena dia lebih muda atau lebih tidak berilmu. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Kalau Umar bin Khattab, kita banyak mendengar kisahnya. Ya. Umar bin Khattab itu pernah menjabat sebagai khalifah keliling di malam hari untuk meninjau, ya, meninjau kondisi sebagian rakyatnya. Dan kebiasaan beliau kelilingnya malam hari. Untuk apa? Biar apa? Ya biar gak ketahuan. Biar gak ketahuan itu biar apa berarti? Menjaga keikhlasan, satu. Yang kedua, agar orang tidak sungkan. Beliau ingin melihat kondisi yang real. Kalau siang-siang kelihatan Umar bin Khattab, mungkin orang akan membuat-buat dirinya. Ya dia jalan-jalan lah biasa, melihat rumah, melihat, ya. Tentunya rumah-rumah seperti dulu belum seperti ini Bu sekalian, ya. Mungkin rumah-rumah ya satu lingkaran ini aja, satu kota ini aja. Ketika Umar mendengar ada wanita dan anak-anak yang ya mereka kelaparan, menangis beliau. Dan ketika itu beliau ditemani oleh salah seorang pengawalnya,
bukan pengawal ya, yang menemani beliau. Ya kemudian kata Umar, kita bantu wanita ini. Lalu kata orang yang mengawal beliau, ya Khalifah, kamu di sini, biar saya ambil sekarung gandum, saya ngambil. Kata Umar bin Khattab, saya khalifahnya, bukan kamu. Saya bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Beliau sendiri yang ngambil. Ya, itu ketawaduan. Ya kalau memang kerja ya kerja. Umpamanya kita perlu membantu orang, ya dibantu. Tidak perlu kayak seperti putri manis. Wah, aku ikut bantu, jatuh wibawaku. La haula wala quwata illa billah. Wibawa tidak dihormati. Ya. Si dihormati itu amal soleh. Jatuh itu jatuh kemana? Ya. Wibawa kita itu jatuh kemana? Sudahlah, tidak pakai wibawa. Tetap kita harus menjaga kehormatan diri, itu harus. Ya. Itu tetap. Dan menjaga kehormatan diri itu bukan memasang topeng jadi orang baik. Betul-betul menjadi orang baik, menjadi orang tawadhu. Itu menjaga kehormatan diri. Demikian pula para sahabat Nabi Muhammad SAW yang lain. Dan itu banyak sekali kisah-kisah yang terkait dengan masalah ketawadhuan. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya, ini penting Bu, apa yang diucapkan oleh Imam Hasan, dan ini cara kita tawadhu. Dan ini tips kita bisa biar tawadhu, bisa tawadhu. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, pernah bertanya kepada murid-muridnya, hal tadruna ma tawadhu? Apakah kalian tahu apa itu tawadhu? At-tawadhu an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadla. Tawadhu itu tidaklah engkau keluar dari rumahmu lalu engkau bertemu dengan seorang muslim kemudian engkau merasa bahwa ia lebih mulia dari kau. Itu tawadhu. Dan itu sebetulnya cara kita tawadhu. Melihat siapapun dia muslim, dia lebih baik dari saya. Siapapun. Hatta muslim umpamanya ya orangnya, bahkan mungkin ibadahnya tidak seperti kita. Jangan pernah kita merasa diri kita lebih baik. Kalau sudah merasa saya lebih baik, demi Allah kita susah untuk tawadhu. Karena orang kalau sudah merasa lebih, dia akan meninggikan dirinya dan pengen ditinggikan. Kenapa? Saya lebih kok, kata Imam Hasan Al-Basri. Dan ini ucapan, sikap seperti ini, orang itu lebih baik, itu bukan ucapan basa-basi, karena memang bisa jadi dia lebih baik di sisi Allah. Entah dia punya amal-amal yang kita tidak tahu, atau entah dia lebih baik nanti di akhir penghujung hidupnya. Kita tidak tahu, nasibnya orang kita tidak tahu. Mungkin saat ini dia kurang baik, tapi suatu saat mungkin dia bisa lebih baik dari saya. Itu yang harus terus kita bayangkan, sehingga kita tidak sombong sama orang. Kata Imam Hasan Al-Basri, kamu keluar menemui seorang muslim, kamu merasa dia lebih punya keutamaan dibandingkan dengan dirimu. Dan ini pula yang kemudian dinasihatkan oleh ulama-ulama yang lain. Sebagian ulama mengatakan, jika engkau bertemu dengan orang yang lebih tua, ketahuilah bahwa dia lebih baik darimu. Kenapa? Dia lebih dahulu masuk Islam, dia lebih banyak amalnya. Kalau engkau melihat orang yang lebih muda, ketahuilah dia lebih baik darimu. Kenapa? Dosanya lebih sedikit dibandingkan dengan dosanya. Jadi itu cara pandang kita kepada manusia, bukan cara pandang orang-orang yang sombong. Kalau kita punya pandangan seperti itu, tidak mungkin kita bisa sombong. Ya Allah, fulan lebih baik dari saya, dia lebih baik dari saya. Bahkan kalau orang itu berbuat maksiat kepada Allah, kita katakan dia lebih baik dari saya. Suatu saat, mungkin beberapa saat lagi dia bertobat dan lebih baik tobatnya dari saya. Jangan pernah merendahkan orang, bahkan orang berbuat maksiat kepada Allah. Naam,
kewajiban memberi nasihat. Tapi ingat, memberi nasihat bukan dengan kesombongan. Hati-hati juga memberi nasihat itu. Jangan sampai memberi nasihat kita sisipkan perilaku sombong di dalam nasihat kita. Kamu ini tidak ada benar-benar nih. Kayak biyen koyo ngini, ndak koyo aku. Loh, wis ndak koyo aku wis bahaya wis. Ya. Ndak koyo aku. Jangan, hati-hati. Ibu sekalian, subhanallah, inilah pentingnya kita selalu mohon kepada Allah. Ya. Demi Allah, syaitan itu tidak pernah melepaskan kita dalam semua keadaan. Bahkan sampai dalam keadaan kita berbuat baik pun, syaitan terus membisikkan, membangkitkan sifat-sifat yang tidak baik. Itulah mengapa kita ini disuruh terus isti'adzah, meminta perlindungan dari syaitan agar Allah menjaga kita. Tidak ada yang aman dari sifat sombong. Tidak ada yang aman siapapun dia. Entah dia ustadz, dai, orang ngerti agama, ahli Quran, justru mereka-mereka yang lebih rentan terkena penyakit kesombongan. Orang yang paling rentan terkena penyakit kesombongan itu orang yang punya kelebihan. Itu paling rentan. Jadi hati-hati memberi nasihat pun hati-hati. Jangan sampai kita jatuh pada perbuatan al-kibr. Nasihatnya sudah baik, ternyata diiringi dengan sifat yang tidak baik. Caranya gimana? Beri nasihat dengan kasih sayang, dengan santun. Usahakan empat mata agar kita tidak menjatuhkan dia di depan orang lain. Karena salah satu ciri orang yang sombong itu menjatuhkan orang di depan orang, agar orang tahu dia lebih baik dari orang ini. Allahu Akbar. Dan hati-hati memberi nasihat juga, memberi nasihat orang-orang yang salah. Itu juga tidak boleh kemudian kita menyebarkan kesalahannya, menyampaikan kesalahannya kepada orang lain, atau menceritakan kita sudah memberi nasihat. Hati-hati, karena itu bisa membawa kita pada perilaku sombong. Contohnya gimana? Kita datang ngomong sama sohib kita, si fulan itu tak kasih nasihat, tak kasih nasihat. Pertanyaannya, kamu cerita seperti itu buat apa? Buat apa? Kecuali kalau kita diberi tugas untuk memberi nasihat, lalu kita lapor, boleh. Oh sudah, alhamdulillah saya sudah beri nasihat. Saya diberi tugas umpamanya oleh seseorang ustaz, tolong nasihati si fulan ustaz. Bla 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 bla. Tolong nasihat. Saya memberi nasihat. Kemudian saya lapor, sudah saya beri nasihat. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian kita ngomong kepada orang lain bahwa kita sudah memberi nasihat kepada si fulan, itu banyak mudaratnya. Satu, bisa menimbulkan kesombongan, seolah-olah saya ini loh orang baik. Yang kedua, itu termasuk menyebarkan aib. Aibnya siapa? Aibnya si fulan. Padahal yang namanya aib tidak boleh disebarkan, kecuali dalam rangka tadi, juga dalam rangka untuk bertanya boleh. Contohnya bertanya seperti apa? Seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang wanita datang kepada Nabi bertanya perihal suaminya yang bakhil. Ya, itu kan membuka aib, tapi boleh dalam konteks meminta fatwa. Tapi cerita hanya dijadikan cerita, ya sekedar cerita untuk mengisi kekosongan, haram. Ya, jangan cerita tentang keburukan orang, apalagi bojone dewi. Ya. Wah berat, bojone dewi dijadikan bahan riba. La haula wala quwata illa billah. Akhir zaman. Atau sebaliknya, laki-laki menceritakan istrinya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Padahal aib itu harus ditutup. Aib itu bukan untuk dibongkar. Siapa yang membongkar? Ya orang yang punya wewenang untuk membongkar. Orang yang punya wewenang untuk memberi nasihat, silahkan. Tapi tidak disebarluaskan kalau itu aib. Jadi hati-hati ibu sekalian. Banyak sekali perilaku-perilaku yang kelihatannya baik, sebetulnya itu tidak baik. Cerita aibnya orang, bahkan cerita kita berbuat baik kepada orang, menasehati orang lain, akhirnya kita merasa diri kita lebih baik.
Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Itu salah satu bentuk tawadhu. Orang yang paling tinggi kedudukannya orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Itu yang sering saya singgung, ya. Menampakkan kedudukan itu ya selalu dengan mengatakan saya. Loh kok ndak ro aku iki bojone sapa? Loh. Ya. Kok ndak ro aku iki biyen? Loh, cerita kedudukan. Orang seperti ini rendah kedudukannya di sisi Allah. Dan tidak ada manusia senang seperti itu. Maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Orang mulia itu bukan orang yang mengatakan saya ini orang mulia loh ya. Karena kemuliaan seseorang itu yang menentukan bukan dirinya. Siapa yang menentukan? Orang lain, orang yang bisa menilai. Dan orang menilai bukan dari ucapan kita, dari sepanjang perilaku yang kita lakukan. Dari sepanjang hidup kita, perilaku-perilaku yang kita lakukan, di situ orang bisa menilai kita mulia atau tidak. Kalau ingin mulia di sisi Allah dan sisi manusia, berbuat baiklah karena Allah. Tidak perlu mencari pujian dan tidak perlu mengatakan saya ini orang mulia. Itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang yang paling mulia itu orang yang tidak menampakkan kemuliaannya. Tidak menampakkan itu bukan tidak menampakkan kebaikan. Ya kebaikan harus kita kerjakan walaupun dilihat orang, tapi bukan kemudian dia berpura-pura atau mengaku-ngaku. Ya. Makanya tidak ada ibu sekalian orang baik, orang saleh yang kemudian mengatakan saya ini keturunannya ini loh ya, saya boy gimana? Tidak ada. Demi Allah kalau dia orang mulia tidak akan seperti itu. Justru semakin tawadhu. Saya ini berdarah biru loh ya. Terus mau ucapan seperti itu kalau bukan untuk diagungkan untuk apa? Terus orang disuruh apa? Disuruh ya tunduk. Na'udzubillah. Kata Imam Syafi'i, orang yang mulia itu orang yang tidak menampakkan kemuliaannya. Ya artinya dia hidup secara normal, biasa. Dan kalau dia mulia di sisi Allah, Allah akan muliakan. Dulu itu sampai ulama-ulama sekelas Al-Imam Ibnu Mubarak itu ibu-ibu sekalian, terkadang kalau orang belum pernah belajar sama beliau, itu ulama besar ya. Dulu itu, dan kalau saya katakan ulama itu jangan dibandingkan dengan ulama sekarang. Kalau dulu itu ulama, ya ulama betul-betul. Itu terkadang beliau jalan, orang tidak kenal. Bagi yang belum mengenal, karena dulu belum ada yang namanya HP. Jadi belum ada foto-foto yang tersebar. Dan beliau tidak pernah dikawal. Dan itu bukan beliau saja, banyak ulama. Jadi orang kali ini orang hebatnya luar biasa ya. Kalau bahasa kita sudah alim sak wali ini bisa. Dan setiap orang beriman itu wali Allah. Cuma tingkatannya berbeda. Tapi tidak pernah kemudian saya loh Imam Ibnu Mubarak. Dan bukti bahwa ketawaduannya, beliau tidak pernah berjalan kemudian dikawal. Hati-hati itu. Itu Umar bin Khattab pernah menegur salah seorang sahabat, dipukul salah seorang sahabat Nabi. Ya, seingat saya Zaid bin Thabit dipukul. Ketika dia jalan, murid-muridnya ngawal. Kata Umar bin Khattab dipukul. Setelah dipukul, Umar bin Khattab mengatakan, ini fitnah bagi kamu dan kehinaan bagi yang mengikutimu. Dan itu bahaya. Sekarang orang dikawal ya senang kita. Tambah tegap. Isi bungkuk iso tegap. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya Allah. Sapiro ilmumu iku. Ada itu dulu kayak gitu, tidak ada. Ya sekarang
Masya Allah, baru populer sedikit, wah, dikawal kanan kiri. Loh bagaimana Ustadz kalau seandainya murid-muridnya umpamanya mau ikut? Ya kalau memang satu tujuan tidak apa-apa. Kalau tidak ada tujuan baru pulang. Loh itu loh, dari mulai para sahabat seperti itu ulamanya, disuruh pulang. Abdullah bin Mas'ud itu kalau berjalan diikuti oleh murid-muridnya, tidak tambah senang. Oh itu loh aku dulu, pengawal kuake, pengikut bola. Abdullah bin Mas'ud ketika diikuti murid-muridnya, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ada yang bisa saya bantu? Tidak, kami cuma mau mengikuti dirimu, pulang. Das, itu popularitas seperti itu bukan bukan yang mereka cari. Itulah yang membedakan orang dulu dengan sekarang. Makanya ilmu itu kalau dulu sudah disampaikan, carilah dari orang-orang dulu, salafus saleh. Saya tidak mengatakan semua ulama-ulama sekarang seperti tidak ada, tapi sangat sedikit. Carilah dari mereka, ilmu dari mereka lebih barokah, lebih baik. Kemudian Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Sufyan bin Uyainah mengatakan, siapa yang maksiatnya karena syahwat, karena syahwat yang tidak bisa dia bendung, maka taubat akan membebaskan dirinya. Orang seperti ini masih bisa bertaubat. Buktinya Nabi Allah Adam alaihissalam bermaksiat karena nafsu syahwatnya, karena didorong. Ya, makan buah khuldi yang diiming-imingi oleh syaitan. Namun siapa yang maksiatnya karena sifat sombong, khawatirlah karena laknat Allah akan menimpanya. Ingatlah bahwa iblis itu bermaksiat karena sombong, lantas Allah melaknatnya. Ada orang bermaksiat karena sombong, seperti siapa? Iblis. Ana khairum min, saya lebih baik. Saya tidak mau menurut Adam, saya lebih baik. Itulah ucapan makhluk yang sombong. Kalau orang sudah bermaksiat karena kesombongannya, tidak mau dengar nasihat karena kesombongannya, khawatir Allah akan terus menutup telinganya, Allah akan menutup hatinya. Berbeda dengan orang yang bermaksiat bukan karena kesombongannya, tapi karena memang dia tidak mampu mengontrol syahwatnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami dapati kemuliaan itu datang dari sifat takwa. Mulia itu datang dari sifat takwa. Ya. Mulia itu bukan kita mengaku-ngaku mulia, ketakwaan kepada Allah. Qanaah itu muncul karena yakin pada apa yang ada di sisi Allah. Dan kedudukan mulia didapati dari sifat tawadhu. Yahya bin Ma'in, beliau pernah berkata, aku tidaklah pernah melihat orang semisal Imam Ahmad. Aku telah bersahabat dengan beliau selama 50 tahun, namun beliau belum pernah sama sekali menyombongkan diri terhadap kebaikan yang ia miliki. 50 tahun bersahabat, tidak pernah Imam Ahmad mengatakan saya ini berbuat ini, tidak pernah. 50 tahun. Dan ibu-ibu kalau baca biografinya Imam Ahmad, tidak nemu bukan hanya Imam Ahmad, tidak nemu di zaman sekarang. Tidak pernah kawannya Yahya bin Ma'in, tidak pernah dia menyombongkan diri kepadaku, mengatakan dirinya ini sekalipun. Padahal orangnya memang orang imam, ya, sampai disebut imam. Jadi kalau kita berbuat baik jangan pernah cerita. Khawatir jatuh pada kesombongan. Kalau sudah dari muda ikut pengajian, tidak usah cerita-cerita. Aku ini kayak udah 30 tahun aku duduk di majelis taklim, tidak usah cerita. Punya amalan puasa sunnah, tidak usah cerita.
punya amalan tahajud, tidak usah cerita. Biarkan nanti itu menjadi modal kita berjumpa dengan Allah. Modal ketika kita berada di alam barzakh. Kalau cerita akhirnya modal itu buyar, Allah tolak modal kita. Dan cerita-cerita kebaikan itu salah satu tangga menuju kesombongan. Cerita terhadap kebaikan kita itu salah satu tangga menuju kesombongan. Hati-hati. Betul-betul tanam kebaikan kita. Tidak perlu ditampilkan, tidak perlu ditonjolkan. Ibu sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat bagaimana Allah azza wa jalla juga memuji orang-orang yang tawadhu di dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah itu yang berjalan di atas muka bumi ini tanpa kesombongan, bersikap tawadhu. Itu orang-orang yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang tawadhu. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita ingat fadilah dari tawadhu. Allah akan meninggikan derajat orang yang tawadhu. Orang akan memasukkan surga orang yang tawadhu. Ingat itu agar kita tawadhu. Yang kedua, senantiasa berdoa kepada Allah. Semua hajat kita harus dengan doa juga. Kita ingin menjadi orang yang tawadhu, berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku pribadi yang tawadhu. Ya Allah, jadikan aku pribadi-pribadi yang rendah hati. Ya Allah, jauhkan diriku dari sifat sombong, dari sifat takabur. Berdoa kepada Allah. Karena tidaklah kita bisa menjadi tawadhu kecuali dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Tawadhu itu hidayah. Dan hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa tawadhu, kumpul dengan orang-orang yang tawadhu. Termasuk kumpul dengan orang-orang yang kedudukannya dalam semua level ekonomi dan seterusnya di bawah kita. Itu salah satu pesan baginda Muhammad SAW. Salah satu pesan beliau adalah hubbul masakin, cinta kepada orang-orang miskin. Apa hikmahnya? Kata para ulama, hikmahnya kumpul dengan orang-orang miskin itu menekan sifat takabur di dalam diri kita. Tapi kumpulnya bukan untuk menonjolkan diri. Kumpul melayani mereka, berbuat baik kepada mereka. Bukan kumpul lalu minta dilayani. Yo tutu, bukan. Datang ke tempat-tempat yang memang butuh pelayanan, kita datang. Padahal kita ini orang yang terhormat, kita datang melayani mereka. Itu dibiasakan. Itu akan menekan sifat sombong. Jangan menjadi orang yang suka dilayani terus. Tidak ada masalah ibu-ibu, seandainya umpamanya ibu-ibu ini Masya Allah istrinya wali kota. Apa kemudian bermasalah kalau ada orang datang lalu dia kemudian mempersilakan atau menyediakan kursi? Itu cara melatih. Makanya dulu ibu sekalian, saya pernah mengikuti pelatihan. Itu luar biasa. Salah satu yang dilakukan di situ dalam pelatihan itu saling memijat. Dan itu yang ikut pelatihan itu ada orang-orang yang luar biasa, ada orang-orang bawahan, ada karyawan, ada pemimpin. Salah satu yang dilakukan di situ itu saling memijat. Jadi terkadang bos pijat karyawannya. Dan instruksinya pijat betul-betul. Itu tujuannya apa? Menekan sifat sombong. Menekan sifat sombong. Tidak bisa, tawadhu itu bukan sesuatu yang kita ucapkan kemudian muncul. Dan itu kalau tidak dibiasakan, tidak akan mampu. Semua akhlak baik butuh pembiasaan. Dimulai dari hal-hal yang kecil umpamanya. Apa sih? Ketemu orang sapa dulu. Ada ini kita yang melayani. Itu hal-hal yang kecil. Itu dibiasakan. Dan demi Allah tidak akan jatuh di bawah kita. Walaupun mohon maaf, terkadang ada bisikan-bisikannya itu. Saya katakan dari jenis manusia, syaitan dari manusia dan jin. Keo pokok ini ki. Kok iki bojone miliarder. Itu syaitan. Ya, kalau manusia jangan diseton-seton, bilang mau muncul. Nabi saja melayani orang. Nabi, aku duduk nabi.
aku ki menungso saya ki dosa. Ketoki apik tapi dalamku rusak, gitu. Itu harus sering kita ucapkan. Saya ini orang kelihatannya bagus tapi dalam saya rusak. Jangan puji saya. Oh hebat kalau kita seperti itu. Jangan kemudian dipuji, oh iya betul kok nih. Betul sampean, saya ini orangnya Masya Allah. Loh, terus kena pujian, geblak. Ya. Jadi biasakan, itu cara kita tawadhu. Jadi berdoa, kumpul dengan orang-orang tawadhu, kemudian melatih untuk melayani orang, kumpul dengan orang-orang yang berada di bawah kita. Dan segera bertaubat kalau kemudian muncul sifat-sifat sombong. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Tafadhol. Kalau kita tidak diundang, tidak datang kan, kita tidak boleh datang ya. Kita tidak diundang. Ada syukuran apa sih? Saya bilang, sekolah lu mau kan? Bagaimana itu? Iya betul. Jadi diundang jangan datang. Jadi diundang teko ya nemen, Bro. Nah, itu makanya kan enggak boleh ya. Enggak boleh. Ibu sekalian, kalau kita tidak diundang, jangan datang dan jangan mengundang orang yang tidak diundang. Kita diundang, saya diundang. Ustaz, mohon datang nanti malam, ada syukuran. Yang diundang saya, ya jangan bawa orang lain. Tidak dibenarkan. Kalaupun sampai ada orang ikut, kan kadang-kadang ada orang ini kan ya, ada orang yang malu, ada yang malu-maluin. Kalau orang malu-maluin ya seperti itu. Ustaz tapi nanti syukuran, aku melok, lu udah diundang. Ustaz apa Ustaz? Loh. Kalau sampai mengikut, saya wajib meminta izin kepada tuan rumah. Ya fulan, ini orang ngikut saya, kamu izinkan dia. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu pernah diundang, beliau jalan diikuti. Sampai ke rumah itu, Nabi tidak kemudian ini kawan saya kasih makan, tidak. Itu Nabi itu Allahu Akbar. Ya. Dan itu bagian dari tawadhu. Beliau bisa saja nyuruh, sudah ini kawan saya masukkan, tidak. Karena beliau mengikuti apa yang beliau ucapkan. Beliau meminta izin kepada tuan rumah. Ya fulan, apakah orang ini engkau izinkan? Ya Rasulullah, saya izinkan. Nabi meminta izin. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau umpama saya dulu mewakili dia, Mewakili siapa? mewakili yang diundang, saya tidak diundang. Harus izin. Ya, kecuali yang mengundang itu mengatakan ini terus kamu datang. Oh kamu datang atau orang perwakilanmu, itu berarti sudah selesai. Sudah ada undangan. Bukan kita sendiri Ya. ya. Kita sendiri harus tanya dulu. Jangan-jangan yang mewakili tidak disukai oleh yang mengundang. Jangan-jangan. Ya. Sing teko datang lho wong iki, ya Allah. Sing tak undang wong iku kok sing teko wong iki. Nah, kan tidak enak kan akhirnya. Jadi kalau seandainya kita mewakili, kita pun memberitahu, yang diundang memberitahu, saya tidak bisa datang, saya diganti si fulana. Ya. Jadi yang mengundang tahu, wallahu a'lam. Iya, semua ibu sekalian. Jadi gini, kalau kita tidak bisa datang, kalau umpamanya tradisi di masyarakat umum sudah, kalau orang tuanya tidak bisa datang, boleh anaknya datang, maka tidak perlu izin, karena sudah tradisi. Karena tradisi itu bisa menjadi patokan. Tapi kalau bukan tradisi, harus izin. Ya. Iya. Nah, kalau sampai keluar mantu dan seterusnya, ya lebih baik izin lah. Kalau anak itu kan masih hubungan darah lah, ibu anak sih bodoh. Iya. Walaupun tapi mantu itu kan sudah mulai ya, bagi orang itu ya, bagi kita kan tetap ya anak kita lah. Tapi bagi orang yang mengundang ya belum tentu. Jadi seperti itu, tetap lebih baiknya izin. Ini mantu saya yang datang, itu lebih baik. Ya karena itu seperti itu ibu sekalian. Kadang orang mengundang itu, dia kalau didatangi oleh orang yang tidak dia suka, dia kecewa. Gitu. Ya apalagi zaman sekarang. Ya Allah kok si fulan ya. Iki wah banyak sego kuntai iki. Bahkan kan akhirnya ya
yang diutus ternyata ya doyan mangan, padahal yang diundang nggak doyan mangan kan, seperti itu. Jadi itu sebetulnya nanti kembalikan ke tradisi juga. Jadi tradisi masyarakat kita ini sudah biasa kalau diundang lalu tidak bisa datang boleh mengutus. Orang itu sudah maklum boleh, maka tidak apa-apa, tidak perlu izin. Ya, karena dalam fikih itu tradisi itu diantara yang bisa dijadikan patokan. Ya. Tapi kalau kita ragu atau bukan tradisinya, ya kalau yang diundang tidak datang ya berarti tidak perlu datang yang lain. Ya berarti kita izin terlebih dahulu. Dan itu bagian dari adab. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was salama fid dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.